Halo Sahabat Nova, ingin investasi online dengan aman, maka Sahabat Nova perlu mengetahui beberapa hal yang perlu kamu perhatikan kalau Sahabat Nova ingin investasi online. Kamu bisa dapatkan informasinya di video ini, tapi sebelum itu like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Investasi kini bisa dilakukan dari mana saja. Kita bisa menjangkaunya bahkan jika Sahabat Nova sedang sibuk sekalipun. Karena sekarang ada yang disebut dengan investasi online. Jadi Sahabat Nova nggak perlu datang ke bank atau tempat di mana Sahabat Nova harus membeli investasi tersebut. Tapi hanya dari handphone saja kita bisa melakukan proses investasi. Namun, Sahabat Nova harus bisa menjadi seseorang yang pintar atur uang dengan memilih dengan benar investasi yang Sahabat Nova lakukan. Tips pertama yang harus Sahabat Nova lakukan adalah pilih instrumen dan juga tempat investasi yang tepat. Pada saat ini ada banyak sekali pilihan baik itu instrumen maupun tempat kita melakukan investasi online. Dari setiap instrumen investasi tersebut mulai dari emas, saham, reksadana, P2P lending, dan itu memiliki tingkat resiko, keuntungan, dan juga kebutuhan modal yang berbeda-beda. Pastikan Sahabat Nova memilih instrumen dari investasi tersebut yang memang sesuai dengan risiko Sahabat Nova dan juga kemampuan finansial yang Sahabat Nova miliki. Misalnya, sebagai contoh, Sahabat Nova bisa melakukan investasi 100.000 selama sebulan dengan tingkat penerimaan risiko yang konservatif. Nah, dalam hal ini maka ada baiknya Sahabat Nova melakukan investasi emas online atau reksadana, khususnya reksadana pasar uang. Kenapa? Karena dua instrumen inilah yang memiliki tingkat risiko yang lebih kecil. Selain itu, selain Sahabat Nova memilih instrumen mana untuk dijadikan investasi, Sahabat Nova juga harus memilih di mana Sahabat Nova akan melakukan investasi online tersebut. Karena tiap-tiap platform biasanya memiliki penawaran-penawaran yang berbeda, baik dari biaya transaksi atau bahkan biaya administrasi atau bahkan biaya penyimpanan emas dan lain sebagainya. Ini bisa jadi pertimbangan bagi Sahabat Nova jika kamu ingin memilih tempat untuk berinvestasi. Yang kedua yang harus Sahabat Nova perhatikan ketika ingin melakukan investasi online, maka jangan termakan janji manis. Karena Sahabat Nova kita perlu untuk sama-sama paham bahwa tingkat keuntungan itu sejalan dengan tingkat resikonya. Contohnya jika Sahabat Nova ingin berinvestasi pada instrumen investasi yang mendapatkan keuntungan lebih banyak atau lebih tinggi, maka kamu juga bisa mencobanya pada instrumen investasi yang memang resikonya lebih tinggi, seperti saham atau reksadana saham yang bisa saja dalam setahun memiliki keuntungan 16% bahkan lebih. Sebaliknya jika Sahabat Nova ingin yang aman-aman aja, yang resikonya rendah, maka Sahabat Nova keuntungannya pun tidak terlalu cepat bisa kita dapatkan, contohnya di reksadana pasar uang. Nah, jadi kalau ada yang menawarkan keuntungan yang tinggi atau imbal balik yang tinggi dan cepat sementara resikonya kecil, maka Sahabat Nova jangan mudah untuk terkena janji manis tersebut. Karena pada dasarnya kita tahu bahwa resiko dan juga keuntungan itu berjalan beriringan. Jadi biarpun Sahabat Nova mungkin melakukan investasi kecil-kecilan dulu dengan modal yang lebih kecil, tapi Sahabat Nova harus melakukan investasi online ini memang pada platform yang sudah terdaftar pada regulator, contohnya OJK, agar bisa lebih aman dan nyaman ketika melakukan investasi online. Yang ketiga, pahami seluk-beluk investasi online yang sudah Sahabat Nova pilih. Nah, kalau tadi Sahabat Nova sudah menyesuaikan profil resiko Sahabat Nova dengan instrumen investasi yang kamu pilih, maka selanjutnya kamu bisa mendalami instrumen investasi yang tadi Sahabat Nova sudah pilih. Contohnya, jika Sahabat Nova ingin berinvestasi atau memutuskan berinvestasi pada saham, maka mungkin Sahabat Nova bisa mencari tahu lebih banyak lagi soal trading saham, kapan saham itu naik atau turun, kemudian apa sih yang dimaksud dengan saham blue chip, dan lain sebagainya. Ini bisa membantu kita untuk lebih melek dan juga paham atas investasi yang kita lakukan. Mungkin saja kita bisa menjadi investor yang andal. Nah, Sahabat Nova, 3 hal ini merupakan hal yang sederhana, tapi harus kita perhatikan ketika kita ingin melakukan investasi online. Kalau mungkin Sahabat Nova punya pengalaman melakukan investasi online, baik untung maupun mungkin Sahabat Nova punya pengalaman buruk, boleh silakan berbagi di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini dan ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.